Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami kelas 4 putra maupun putri yang saat ini sedang belajar secara daring dari rumah masing-masing. Hari ini kita melaksanakan melanjutkan materi kita, yaitu untuk pertemuan yang ketiga, sambungan dari materi yang sebelumnya. Perhatikan baik-baik matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wan nata'iju jam'u natijatin wahiyal muqaddimatul lazimatu lil muqaddimataini kal alamu hadithun al-lazimi liqaulina al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Wal fikru harakatun nafsi fil ma'qulati wa harakatuha fil mahsusati takhyilun. Wal arbabu jam'u rabbin atau jam'u rabbun. Wal muradu bihi huna as-sahibu. Wal hijah al-aqlu wa huwa maqsurun. Wa maknal baiti alhamdulillahilladzi azhara li arbabil uquli nata'ija afkarihim. Titik ya. Wa fi dzikrin nata'iji bara'atu istihlalin. Wa fil baiti su'alani. Al-awwalu lima, bukan lam itu ya, 5 humida bil jumlatil ismiyati wa lam yuhmad bil fi'liyati. Pertanyaan itu tanda tanya. Asani 5 qudimal hamdu ala Allahi ma'a anna taqdimal ismil karimi ahammu. Wal jawabu 'anil awwali annahu humidal maula li dzatihi wa dzatuhu subhanahu sabitatun mustamirratun fanasabal hamdu bil jumlati dallati 'ala sabati wad dawami wa hiya al jumlatul ismiyatu. Wa 'anis sani bi annal maqama maqamul hamdi wa in kana dzikrullahi ahammu fi nafsihi wa quddimatil ahammiyatul aridatu 'alal ahammiyati dzatiyati mura'atan lil balaghatil lati hiya mutabiqatul kalami li muqtadal hali. Titik sampai situ. Pada anak-anak kami, selanjutnya adalah terjemahkan. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nata'iju jam'u natijatin. Dan sebermula an-nata'iju dari kata-kata nata'ija yang dalam syair adalah jamak daripada kata natijatin, artinya kesimpulan atau hasil. Wahia, dan sebermula dia natijah, al-muqaddimatul lazimatu, adalah muqaddimah yang lazim, ia muqaddimah lil muqaddimataini,
bagi dua muqaddimah. Contohnya kal alamu hadithun, seperti sebermula alam adalah baharu. Al-lazimi, yang lazim ia contoh tersebut, liqaulina, bagi perkataan kami, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Sebermula alam adalah berubah-ubah, dan sebermula setiap yang berubah-ubah adalah baharu. Titik. Wal fikru, dan sebermula pikiran atau berpikir, harkatun nafsi fil maqulati. Berpikir ialah gerak jiwa, harkatun nafsi, gerak jiwa, fil maqulati, pada yang diakali. Maksudnya pada yang dapat dijangkau akal. Fil maqulati, pada yang dapat dijangkau akal. Wa harkatuha, dan sebermula geraknya jiwa, fil mahsusati, pada yang bisa dijangkau panca indera. Fil mahsusati, pada yang dijangkau panca indera, takhyilun, adalah khayalan. Adalah takhyilun, khayalan. Wal arba'u, dan sebermula kata-kata arbab jam'u rabbin atau rabbun, jamak dari kata-kata rabbun. Wal muradu bihi, dan sebermula yang dimaksud dengannya arbab atau rabbun, huna, di sini, as-sahibu, adalah yang mempunyai, orang yang mempunyai. Wal hija al-aqlu, dan sebermula hija adalah akal. Wa huwa, dan sebermula dari kata hija, maksurun, adalah isim maksur yang di ujungnya alif. Isim maksur ada dua macam bentuknya. Ada alifnya itu berbentuk berdiri seperti hija ini, ada alif yang berbentuk rumah ya. Itu namanya alif maksuroh. Jadi isim itu namanya isim maksur. Wa makna baiti, dan sebermula makna bait pertama itu alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil ijab. Dan sebermula makna bait yang pertama adalah alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang azhara, telah menampakkan ia Allah, li arbabil uquli, bagi orang-orang yang mempunyai akal, nata'ija afkarihim, akan hasil-hasil pemikiran mereka, orang-orang mempunyai akal. Wa fi dzikrin nata'iji, dan pada penyebutan natijah atau hasil, bara'atu istihlalin, adalah kebenaran yang muncul. Jadi hasil itu kebenaran yang muncul. Wa fil baiti, dan adalah pada bait pertama ini, su'alani, bermula dua pertanyaan. Pada bait pertama itu memunculkan dua pertanyaan. Al-awwalu, sebermula pertanyaan yang pertama, lima, mengapa, humida, dipuji akannya Allah, bil jumlatil ismiyati, dengan jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khabar. Alhamdulillah mubtada, lillahi khabar. Walam yuhmad bil fi'liyati, dan tidak dipuji akannya Allah dengan jumlah fi'liyah, yaitu dengan fi'il fa'il maf'ulun bih, seperti ahmadullah umpamanya. Asani, pertanyaan kedua, lima, mengapa, kenapa, quddimal hamdu, didahulukan kata-kata alhamdu, alallahi, atas kata-kata Allah, ma'a, beserta atau padahal, anna taqdimal ismil karimi, bahwa sesungguhnya mendahulukan nama yang mulia, dalam hal ini nama Allah, ahammu, adalah lebih penting. Wal jawabu anil awwali, dan sebermula jawaban dari pertanyaan yang pertama, annahu, bahwa sesungguhnya, humidal maula, dipuji akan Allah. Ya, al maula itu maksudnya yang wali kita atau Allah, lidzati, adalah karena zatnya Allah, wa zatuhu, dan sebermula zatnya Allah subhanahu, maha suci ia, sabitatun, adalah tetap ia, mustamirratun, lagi berkelanjutan.
Ya. Dan sebenarnya zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah tetap lagi berkelanjutan. Fanasabal hamdu, maka sesuailah oleh pujian bil jumlati dalati, dengan jumlah atau kalimat yang menunjukkan ia jumlah alas sabati wa dawami, atas ketetapan dan berkekalan. Wahia, dan sebermula dianya jumlah tersebut, al jumlatul ismiyatu, adalah jumlah ismiyah atau jumlah mubtada dan khabar. Wa anisani, dan jawaban dari pertanyaan kedua, bi annal maqama, dengan bahwa sesungguhnya posisi sekarang ini maqamul hamdi adalah maqam atau posisi pujian. Wa in kana dzikrullahi ahammu, dan sekalipun adalah penyebutan Allah, nama Allah adalah ahammu, lebih penting, fi nafsihi, pada dirinya Allah. Faquddimatil ahammiyatul aridatu, maka didahulukanlah akan kepentingan al-aridatu yang berbentuk sifat, alal ahammiyatiz zatiyati, atas kepentingan yang berbentuk atau yang bersifat zat. Kenapa? Mura'atan, karena memelihara, lil balagotil lati, bagi balagoh atau kesampaian makna, allati hiya, yang sebermula dianya balagoh atau kesampaian makna, mutabiqatul kalami, adalah kesesuaian kalam, li muqtadul hali, bagi muqtadul hal atau bagi objek pembicaraan atau bagi konteks yang dibicarakan. Muqtadul hal, konteks pembicaraan atau objek yang dibicarakan. Titik sampai situ. Pada anak kami kelas 4 putra maupun putri yang belajar di rumah, sekarang dengarkan penjelasan dari Ustaz. Sebelumnya kita sudah membaca dan menerjemahkan dan menjelaskan sebahagian tentang syair atau nazam muqaddimah, yang 3 syair itu. Sekarang kita melanjutkan penjelasan dari masih syair bait pertama, yaitu penggalan kedua. Jadi setiap bait itu ada 2 penggalan. Penggalan pertama contohnya alhamdulillahilladzi qad akhraja, itu bait pertama, penggalan pertama. Baru nata ijal fikri li arba bil ija, itu bait pertama, penggalan kedua. Nah, bait pertama, penggalan pertama sudah kita selesaikan pekan sebelumnya, dan sekarang kita masuk penggalan kedua dari bait pertama itu. Perhatikan baik-baik. Wan nataiju, dan kata-kata nataiju dalam syair itu nataija, ya. Jam'u natijatin adalah jamak dari kata natijah. Natijah artinya adalah hasil. Hasil atau kesimpulan atau konklusi. Ya. Wahiyar, sebermula adanya hasil itu, al-muqaddimatul lazimah, adalah muqaddimah yang mesti. Sebuah pernyataan yang mesti, lil muqaddimataini, bagi 2 muqaddimah. Ya. Ada 2 muqaddimah atau dua pernyataan terdahulu. Pernyataan terdahulu pertama dan pernyataan terdahulu kedua. Setelah ada 2 pernyataan pendahulu ini, itu lazimah, pasti menghasilkan muqaddimah natijah atau sebagai hasil atau kesimpulan. Contohnya muqaddimah natijah itu ini, al-alamu hadithun, alam ini adalah baharu. Itu kesimpulan. Kenapa bisa kita mengatakan alam ini baharu? Tentu harus ada pernyataan, 2 pernyataan sebelumnya. Apa pernyataan sebelumnya itu? Al-lazim, yang lazim, liqaulina, bagi pernyataan kami. Ini dia 2 pernyataan sebelumnya. Al-alamu mutaghayyirun, sebermula alam ini adalah berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, dan setiap yang berubah-ubah adalah baharu. Berarti pasti atau lazim ada kesimpulan. Alam ini berubah-ubah, dan setiap berubah-ubah pasti baharu. Berarti kesimpulannya, berarti alam adalah baharu. Itu namanya natijah. Contoh lain namanya begini.
setiap yang bulat, kelereng itu bulat. Ya, ulangi, kelereng itu bulat. Dan setiap yang bulat bisa menggelinding. Berarti kesimpulannya, kelereng bisa menggelinding. Itu contoh. Jadi itulah yang pasti itu. Ya. Setiap yang bulat itu menggelinding, bisa menggelinding. Kelereng adalah bulat, berarti kelereng bisa menggelinding. Kira-kira gitu contoh perumpamaan. Habis tentang itu, wal fikru harkatun nafsi. Dan sebelumnya fikir, apa itu fikir? Kata disebut di atas kan, nata'ijal fikri, hasil pemikiran. Apa itu berpikir? Fikir ialah harkatun nafsi, gerak jiwa, fil makulati, pada sesuatu yang bisa dijangkau akal atau sesuatu yang dipikirkan. Jadi berpikir itu adalah sampainya jiwa kita, gerak jiwa kita kepada sesuatu yang bisa dijangkau akal. Umpamanya masa depan, atau sesuatu yang tidak nampak tapi ada, sampai akal kita. Kita memikirkan sesuatu yang belum ada tapi mungkin akan ada, atau memang sudah ada tapi kita tidak atau belum bisa menyaksikannya. Nah, itu kita namanya sedang berpikir. Ya. Jadi pikir itu gerak jiwa kita kepada sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal kita, tapi tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Tidak bisa terlihat, tidak terdengar, tidak tercium baunya, tidak terjilat, dan tidak teraba oleh kulit. Itu namanya berpikir. Wa harkatuha fil mahsusati, dan sebermula gerak jiwa kita kepada yang bisa dijangkau panca indera, takhilun, namanya adalah takhil khayalan. Contoh gini, kita membayangkan, kalian yang di rumah, anak-anak yang di rumah, membayangkan pesantren kita ini. Kan pesantren ini kan bisa nampak, dan kalian pernah nampak. Ketika ada jiwa kalian memikirkan atau membayangkan pesantren ini, itu namanya khayal, bukan memikirkan, karena dia bisa dijangkau. Jadi pokoknya di pesantren ingat sama orang tua kita di rumah, karena orang tua kita bisa membayangkan wajahnya karena bisa nampak, atau mengingat kata-kata ayah kita, itu kan bisa terdengar, atau teringat cium aroma masakan ibu kita di rumah, atau mencium aroma masakan dapur di pesantren namanya kan. Kan bisa diraba, atau mungkin dan lain sebagainya yang bisa terjangkau oleh panca indera kita. Tapi itu gerak jiwa kamu ke sana. Itu namanya bukan berpikir, itu namanya khayal, membayangkan gitu. Seperti itu. Jadi berpikir adalah gerak jiwa kita kepada yang bisa dijangkau oleh akal, tapi belum bisa dijangkau oleh panca indera. Sedangkan yang bisa dijangkau oleh panca indera, gerak jiwa kita ke sana disebut sebagai khayal. Terus selanjutnya, kata-kata arbab di dalam bait itu nata'ijal fikri li arbabi. Apa itu arbab? Wal arbabu jam'u rabbin atau rabbun. Arbab itu, kata-kata arbab adalah jamak dari kata-kata rabbun. Apa itu rabbun? Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya rabbun huna di sini dalam pelajaran kita dalam bait ini, as-sahibu adalah orang yang mempunyai atau memiliki. Makanya kita terjemahkan kemarin, li arbadi artinya orang-orang yang mempunyai. Wal hija, dan kata-kata hija, al-aqlu adalah akal. Makanya kita terjemahkan di atas, li arbabil hija, bagi orang-orang mempunyai akal. Karena hija maknanya adalah akal. Terus, wa huwa maksurun, dan dianya wal hija, al-aqlu, dan sebelum hija adalah akal. Wa huwa maksurun, dan sebermula dianya kata-kata hija itu maksur adalah isim maksur yang di akhirnya alif maksurah. Kalau isim maksur tidak bisa diberi harkat alifnya. Mestinya kan li arbabil hijai, tapi tak bisa dibaca karena dia isim maksur. Titik. Wa makna baiti, dan sebenarnya makna bait keseluruhan bait pertama itu adalah alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang azhara, telah menampakkan ia Allah, li arbabil uquli, bagi orang-orang mempunyai akal, nata'ija afkarihim, akan hasil-hasil pemikiran mereka. Maka jelas di sini di kesimpulannya adalah segala puji bagi Allah yang telah menampakkan
kepada orang-orang yang mempunyai akal, ya, apa yang didapatkan Allah? Hasil pemikiran mereka. Jadi semua apa yang kita dapatkan, baik kitab yang dikarang atau alat yang diproduksi dan sebagainya, itu adalah hasil pemikiran manusia yang telah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita peroleh, semua kemampuan yang kita sanggupi, itu adalah hasil pemikiran manusia yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita memujinya. Kira-kira gitu pemahamannya. Terus, wa fi dzikri nataij, dan pada penyebutan natijah itu bara'atu istihlali. Artinya kalau natijah itu adalah kebenaran yang muncul. Ya, namanya hasil adalah kebenaran yang muncul, seperti itu, atau kesimpulan yang muncul. Titik sampai situ. Wa fil baiti su'alani, dan pada bait pertama itu muncul 2 pertanyaan. Ini kita bahas bait yang pertama itu semuanya. Pertanyaan pertama, 5. Kenapa dipuji Allah itu dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Kenapa dibuat kata-katanya alhamdulillahi? Alhamdu mubtada, lillahi jar majrur menjadi khobar mubtada. Itu namanya jumlah ismiyah. Kenapa alhamdulillah yang dipakai? Walam yuhmad bil fi'liyati. Kenapa tidak dipuji Allah itu dengan jumlah fi'liyah? Contohnya ahmadullah. Itu kan fi'il fa'il ulum bi. Ahmadullah, memuji aku akan Allah. Itu namanya jumlah fi'liyah. Kenapa alhamdulillah? Kenapa enggak ahmadullah jumlah fi'liyah? Itu pertanyaan pertama. Asani, pertanyaan kedua, lima quddimal hamdu 'alallahi. Kenapa didahulukan kata-kata alhamdu dibanding kata-kata Allah? Alhamdu baru Allah. Kenapa enggak lillahil hamdu umpamanya, kan? Kata-kata Allah dulu baru alhamdu. Ma'a, padahal bahwasanya mendahulukan nama yang mulia, yaitu nama Allah, itu lebih penting. Mendahulukan nama yang mulia, nama Allah, itu kan lebih penting dibanding kata-kata alhamdu. Tapi kenapa di sini disebutkan kata-kata alhamdu dulu baru lillahi? Itu pertanyaan kedua. Wal jawabu anil awwali, jawab dari pertanyaan pertama. Kenapa jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah? Annahu, sungguhnya ya dipuji akan Allah, akan Tuhan. Yang dipuji ini adalah dipuji akan Tuhan li zati, karena zatnya. Kita memuji Allah karena zatnya yang mulia. Oke? Wa zatuhu, dan sementara zat Allah itu subhanahu wa ta'ala sabitatun mustamirratun, adalah bersifat tetap dan berkelanjutan. Sekarang yang kita puji adalah zat Allah. Ya. Zat Allah itu sifatnya adalah berkekalan dan berkelanjutan, tetap, nggak berubah-ubah. Oleh karenanya paling tepat, karena zat Allah itu tidak berubah-ubah, dulu, sekarang, dan kapanpun tidak berubah, maka fanasabal hamdu bil jumlati dallati ala sabati wad dawami, maka sesuailah pujian itu dengan jumlah atau dengan kalimat atas ya ketetapan dan berkekalan. Karena zat Allah itu maha kekal, ya, berkelanjutan, tetap dan berkelanjutan, maka yang paling cocok untuk memuji nama Allah adalah jumlah yang sifatnya juga tetap dan berkekalan, yaitu jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan tetap dan berkekalan? Karena jumlah ismiyah tidak punya masa. Tidak ada masa lalu, masa sekarang, akan datang. Tapi kalau jumlah fi'liyah kan ada masanya. Memuji aku akan Allah. Mungkin sekarang, kemarin tidak. Mungkin kemarin, sekarang tidak, ke depan tidak. Ya, memuji aku akan Allah sekarang dan akan datang. Kemarin bagaimana? Nah, berarti kan tidak berkekalan. Sementara Allah itu maha terpuji selama-lamanya. Karena zat Allah itu bersifat tetap dan berkelanjutan atau berkekalan, maka yang sesuai jumlah atau kata-kata pujian kepada Allah juga jumlah yang menunjukkan atas tetap dan berkekalan. Dan jumlah yang bersifat tetap karena dia tidak punya masa, itu adalah al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah. Allah itu bersifat berkekalan, maka kalimat atau jumlah yang tepat untuk memuji Allah adalah juga jumlah yang sifat tetap dan berkekalan. Itulah jumlah ismiyah. Itu untuk jawaban yang pertama. Wa anisani, dan jawaban dari pertanyaan kedua adalah bi'annal maqamul hamdi. Karena sesungguhnya maqam
atau posisi saat ini adalah maqam pujian. Kita sedang berbicara tentang pujian kepada Allah. Dan sekalipun menyebutkan nama Allah itu sebenarnya lebih penting ya bagi diri Allah Subhanahu wa taala, tapi didahulukan kepentingan yang berjenis sifat atas kepentingan yang sifatnya zat. Kenapa? Mura'atan lil balaghati, untuk memelihara, untuk kesampaian atau balaghah, yang dianya balaghah itu adalah kesesuaian kalam bagi muqtadal hal. Jadi maksudnya, kenapa didahulukan kata-kata alhamdu dibanding kata-kata Allah ini? Karena kita sekarang berbicara tentang pujiannya, bukan berbicara tentang Allahnya. Jadi wajar didahulukan kata-kata pujiannya dibanding kata-kata Allah. Kata-kata pujian itu, Allah itu sifatnya terpuji. Allah itu sifatnya terpuji. Maka dahulukanlah kepentingan yang sifatnya sebuah sifat dibanding zatia yang bersifat zat, yaitu Allah. Supaya sampai sesuai balaghah. Artinya apa? Kesesuaian kalam dengan muqtadul hal, dengan konteks pembicaraan. Dalam hal ini yang dibicarakan tentang sifat keterpujiannya Allah. Bukan membicarakan tentang Allahnya, tapi membicarakan tentang sifat terpujinya Allah itu. Karena kita bicarakan tentang sifat terpujinya Allah, maka dahulukanlah kata-kata terpujinya, baru kata-kata Allah. Jadi sesuai pembicaraan dengan konteks kita sedang sekarang berbicara tentang apa. Umpamanya begini. Ini ada air di gelas. Kalau kita berbicara tentang air ini, yang di gelas ini, maka kata-kata begini. Air yang di gelas ini cocok untuk saya minum. Air yang di gelas ini cocok untuk saya minum. Perkataan kedua, saya ini cocok nih meminum air yang di gelas ini. Nah, itu kan berbeda kan? Apa bedanya? Yang pertama tadi, air ini cocok untuk saya atau untuk saya minum, artinya kita sedang membicarakan tentang air ini. Jadi objeknya adalah makomnya, muqtadul halnya atau konteks pembicaraan adalah air ini. Membicarakan air ini cocok untuk saya atau tidak. Artinya air ini dibicarakan, maka dikatakan air ini cocok untuk saya. Tapi kalau dikatakan begini, saya ini cocok nih minum air ini. Itu air yang dibicarakan adalah sayanya, orangnya. Kita untuk minum, cocokkah kita minum ini? Ya kitanya cocok apa enggak? Berarti dia disebut yang muqtadul halnya, kalau saya bisa cocok meminum air ini, itu kitanya cocok minum air ini atau tidak? Air ini bagus, cuman cocokkah kita minum dia? Gitu. Seperti itu. Jadi itu namanya muqtadul hal. Jadi mana yang dibicarakan atau muqtadul hal atau konteks pembicaraan, maka itu yang didahulukan. Dan dalam bait ini, karena yang dibicarakan atau muqtadul hal atau konteks pembicaraan adalah keterpujiannya Allah, sifat terpujinya Allah, bukan Allahnya sendiri yang dibicarakan, maka didahulukanlah alhamdu atau sifat tersebut dibanding kata-kata Allah. Maka jadilah alhamdulillah. Demikian. Untuk kali ini demikian kepada anak kami, sudah selesai itu untuk bait yang pertama. Semoga dapat dipahami. Nanti apabila ada pertanyaan silakan ditanya melalui mungkin media sosial yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.